Pria ini adalah seorang ilmuwan yang sangat jenius. Dia adalah salah satu penumpang luar angkasa yang akan pindah ke planet lain. Tapi karena perjalanan membutuhkan waktu 120 tahun, semua penumpang harus hibernasi di dalam kapsul. Suatu hari, pesawat luar angkasa ini menabrak meteor besar sehingga terjadi gangguan teknis. Akibatnya, kapsul pria ini terbuka sebelum dia mencapai planet lain. Pria ini pun kebingungan karena penumpang lain belum ada yang bangun. Dia pun mencari pusat informasi di dalam pesawat itu. Pria itu pun mulai menceritakan masalahnya. Tapi pusat informasi mengatakan bahwa bantuan akan datang 19 tahun lagi. Pria ini pun sangat marah dan frustasi mendengarnya. Saat dia berjalan di koridor, dia melihat ada manusia lain di sana. Dia pun berlari untuk menghampirinya, tapi sayangnya pria itu bukan manusia, melainkan robot penjaga bar. Pria itu pun sangat kecewa, tapi dia nggak putus asa. Dia berusaha mempelajari dan memperbaiki kapsulnya. Setelah memperbaiki kapsulnya, dia masuk dan berharap dia bisa hibernasi kembali. Tapi sayangnya kapsulnya nggak bisa diperbaiki. Dia hampir mati kehabisan napas saat mencobanya. Pria ini pun kemudian pergi mencari ruangan staf, tapi dia nggak memiliki akses untuk masuk. Dia pun mencoba segala cara untuk membuka pintu staf, tapi usahanya sia-sia. Saat dia putus asa, dia selalu ke bar tempat robot yang kemarin. Di sana dia menceritakan semua kekesalan dan putus asanya sama robot itu. Robot itu pun menyemangatinya dan menyarankan untuk menikmati kemewahan dalam pesawat. Mendengar saran dari robot itu, pria ini pun mulai mencari dan menikmati fasilitas mewah yang ada di dalam pesawat ruang angkasa itu. Dia membongkar pintu kamar yang paling mewah dan tidur di sana. Setiap hari dia hanya makan, tidur, dan bersenang-senang. Tapi setahun kemudian dia mulai bosan dengan fasilitas yang ada. Dia mulai putus asa dan mencoba untuk bunuh diri. Tiba-tiba dia tersadar dan berlari menjauhi pintu itu. Saat berlari, dia terjatuh di depan kapsul wanita yang cantik. Dia mulai mencari tahu informasi tentang wanita itu. Sejak saat itu, pria ini selalu datang ke kapsul wanita itu untuk melihatnya. Suatu malam, ide jahat muncul di dalam hatinya. Dia ingin membuka kapsul wanita pujaannya itu agar wanita itu bangun dan menemaninya di dalam pesawat. Namun pikiran sadarnya selalu mencegah ide jahat itu. Tapi karena kesepian, akhirnya dia melaksanakan ide jahatnya. Dia membongkar kapsul hibernasi cewek itu dan cewek itu pun bangun dari hibernasinya. Tapi saat dikasih tahu masih membutuhkan waktu 89 tahun lagi mencapai planet lain, cewek itu marah dan histeris. Saat melihat cewek itu putus asa, pria ini pun menyesali perbuatannya. Dia juga meminta robot bar agar merahasiakan perbuatannya sama cewek itu. Di sisi lain, wanita itu nggak ingin menyerah dan ingin tetap hidup sampai mereka tiba di planet lain. Dia berusaha mendobrak pintu staf agar bisa masuk dan memperbaiki kapsulnya dari sistem. Tapi dia juga nggak berhasil membuka pintu staf itu. Pria itu menghibur wanita ini dan mengajaknya menikmati fasilitas di dalam pesawat. Perlahan wanita ini mulai menerima kenyataan dan hidup bersama pria itu. Mereka mulai menikmati semua fasilitas yang ada. Mereka menari, bermain basket, dan menonton bersama. Pria ini mengajak cewek itu menikmati pemandangan luar angkasa dengan baju astronot. Lama-kelamaan cewek ini mulai jatuh cinta kepada pria itu dan menikmati kehidupan berdua bersama. Di hari ulang tahun cewek ini, pria itu berencana untuk melamarnya. Namun tanpa sengaja si robot bar membocorkan rahasia pria itu. Dia memberitahu kalau pria itulah yang merusak kapsul hibernasinya. Wanita itu pun sangat kecewa dan marah sama pria itu. Pria itu pun berusaha menjelaskan, tapi wanita itu nggak peduli lagi dan pergi meninggalkannya. Karena kesal, pada saat malam hari, cewek itu memukul pria itu pas dia tidur. Kini mereka harus menjalani hari-harinya masing-masing. Saat itu pesawat mereka mengalami kesalahan teknis saat cewek ini lagi makan. Di sisi lain, pria itu tersangkut di dalam lift sehingga susah bernapas. Saat dia bisa keluar, dia mendengar seseorang berbicara melalui radio. Dia pun mencari suara orang itu. Saat menemukannya, dia melihat seorang kapten yang berdiri di depan pohon. Ternyata gangguan sistem yang tadi merusak kapsul kapten ini sehingga dia pun terbangun dari hibernasinya. Kapten ini membawa mereka ke ruang kontrol pesawat luar angkasa. Mereka mencari dan ingin memperbaiki kerusakan pesawat itu. Tapi terlalu banyak kerusakan akibat tabrakan dengan meteor sehingga komputer tidak bisa mendeteksi semua kerusakan. Ketika mereka akan memeriksanya secara manual, tiba-tiba si kapten jatuh pingsan. Mereka pun membawa kapten ke kapsul medis untuk diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, ternyata kerusakan kapsul si kapten membuatnya mengidap banyak penyakit dan hidupnya nggak akan lama lagi. Di akhir hayatnya, dia berpesan agar mereka menyelamatkan pesawat luar angkasa ini. Dia pun memberi gelang otoritas kepada mereka agar mereka bisa mengakses seluruh ruangan. Setelah memberikan gelang itu, si kapten pun akhirnya meninggal. Di sisi lain, kerusakan pesawat semakin parah. Mau gak mau, mereka harus melupakan pertikaian dan bekerja sama. Mereka berdua pun mulai mencari penyebab kerusakan dan mereka menemukan serpihan meteor di reaktor pengendali pesawatnya. Untungnya, mereka menemukan spare part reaktor
reaktor itu di pesawatnya. Setelah cowok itu menggantinya, dia juga menemukan kerusakan lain di ventilasinya. Jadi mau gak mau pria ini harus keluar dan memperbaikinya secara manual. Saat pria ini mau keluar, wanita ini pun menangis karena dia takut pria itu gak akan selamat. Pria ini pun akhirnya tiba di pintu luar saluran ventilasinya, tapi pintu itu akan tertutup kalau saklarnya gak dipegang. Demi keselamatan wanita ini dan penumpang lain, pria ini pun rela berkorban. Dia meminta wanita itu membuka ventilasi. Saat wanita itu membukanya, gelombang api datang menyambarnya. Pria itu terseret keluar angkasa dan memutuskan tali pengaman. Untungnya wanita itu sigap keluar dan menyelamatkannya. Dia pun membawa pria pujaannya itu ke kapsul medis, tapi sensor kapsul medis mengatakan kalau nggak ada cara untuk menyembuhkannya. Seketika dia teringat gelang pemberian si kapten. Dia memaksa kapsul medis untuk menyelamatkannya. Akhirnya dengan bantuan kapsul medis, si pria ini pun berhasil diselamatkan. Saat udah sembuh, pria ini bilang ke cewek itu kalau kapsul medis mungkin bisa membuat wanita ini tidur kembali. Namun setelah yang udah mereka lalui, perempuan ini pun berubah pikiran. Dia ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan pria pujaannya itu. Akhirnya setelah 88 tahun kemudian, pesawat itu tiba di tujuan tanpa mereka berdua.